pagi, Jemaat Bukit Iman, haleluya. Luar biasa, jika sampai detik ini Tuhan Yesus masih teramat baik kepada kita, amin. Amin. Haleluya. Kita berikan salam kepada kanan kiri kita ucapkan dengan penuh semangat. Kita ucapkan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bapa yang kekal, oke. Musik. Ku
Segala puji, hormat, syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Engkau adalah satu-satunya Bapa kami. Bapa yang sangat Bapa yang kekal Tuhan. Kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Sidang jemaat GPT Bukit Iman semua Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa semua kehidupan kami. Kami taruh di bawah kaki-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami. Engkau yang membuat kami untuk bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan setiap kami Tuhan. Untuk melewati Tuhan setiap iman kami Bapa. Kami percaya Engkau akan senantiasa membackup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami hanya bersandar penuh kepadamu. Bapa, kami mau berdoa untuk pada ibadah pada pagi hari ini. Dari semua pelayan bahkan seluruh sidang jemaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang haus Tuhan Kau akan puaskan, yang lapar akan firman kebenaran-Mu juga Tuhan akan kenyangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan membuat kami Tuhan akan senantiasa bersuka cita karena firman-Mu yang senantiasa memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu ya. Kita akan naikkan satu pujian sukacita pagi hari ini. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus bilang dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian yang berjudul bersyukurlah. Haleluya. Yeay. Na 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 na
Ibu silakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Sama-sama kita katakan firman.
Segala puji, hormat, syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kami ada pada pagi hari ini itu karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Dan bahkan Tuhan Kau telah ada bersama-sama kami sejak kami ada di tempat ini. Dari pujian awal dan tiba saatnya sebentar kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami membuka hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Amin. Yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan hati jiwa kami diubahkan Tuhan. Amin. Karena oleh kuasa perkataan daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu penuh kuasa. Yang sanggup mengubahkan segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau ambil alih Tuhan, firman yang hamba-Mu persiapkan kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan bagi Engkau, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, wibawa, pengertian yang daripada kami. Sehingga kami dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu dan kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Kau lawati mereka. Di mana seperti Engkau melawat kami di tempat ini. Teman-teman kami yang pada pagi hari ini dengan kesibukan mereka atau mereka dalam kelemahan tubuh sehingga mereka tidak bisa beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kau lawat mereka Tuhan, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Demikian juga mereka yang sakit rohani dengan tidak mau datang beribadah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami tahu anak-anak sekolah minggu kami semakin hari semakin sedikit Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati generasi kami. Agar semakin hari mereka boleh menyenangkan hati-Mu. Senantiasa menghormati orang tua dan menghormati gurunya juga Tuhan. Demikian juga guru sekolah minggu Kau berikan hikmat yang daripada Engkau. Pengertian yang daripada Engkau Tuhan. Untuk bisa, haleluya, menuntun, memimpin dan Tuhan mengajar anak-anak kami. Inilah kami semua Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman. Beracarlah Tuhan, Kau ambil alih semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Salam apa kabar pada pagi hari ini. Tuhan kita baik, amin. God is good. All the time. Ya, God is good all the time. Jadi Tuhan itu baik senantiasa dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Salam, selamat pagi buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan dedikasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, kita ada pagi ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau pada pagi hari ini ada yang baru atau sudah lama semua ya? Ya, ada saudara kita dari Papua sudah balik ya. Mengadakan terima kasih sudah bergabung sama kita lagi. Teman-teman yang lain ada yang waktu ini kurang sehat, tapi Tuhan tolong sudah sembuhkan. Ada juga teman-teman kita yang masih liburan di saat-saat ini, tapi saya percaya apapun situasi kondisi kita tetaplah mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Dalam pujian, siapa diberkati oleh pujian firman, pujian yang kita naikkan barusan tadi pagi? Ya, semua diberkati. Jadi pujian itu sama dengan firman. Saya memberitakan firman, dalam banyak hal saya mengalami firman itu. Dalam banyak hal, saya sendiri menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja lewat firman itu. Demikian juga pujian yang kita naikkan. Ya, Bapak Ibu menaikkan pujian, pujiannya sungguh sangat luar biasa, tapi pengharapan kita biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Namun lewat pujian yang kita baru bisa naikkan, terus terang, saya sebelum naik ke sini Tuhan ingatkan
menggugah hati saya sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Pujian itu akan betul-betul menyenangkan hati Tuhan kalau pujian itu betul-betul kita praktekkan dalam hidup kita. Pujian itu betul-betul akan menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan kalau pujian itu betul-betul kita praktekkan dalam hidup kita. Amin. Yang amin Mbak Lili doang? Yang memuji Tuhan tidak amin? Amin sungguh-sungguh? Gak tahu kalau umpamanya firman Tuhan bilang konteksnya ntar saya berbicara di luar dari apa yang saya persiapkan. Gak tahu. Karena terus terang barusan naik saya sibuk nyari firman Tuhan. Minta tolong Pak Abdi jadi biar gak lupa saya. Matius 16. Baca Matius 16 ayat 24 Pak. Matius 16 ayat 24. Mari saya seorang hamba, saya belajar banyak. Jadi seorang steward, kalau steward di bahasa orang-orang hotel itu seorang pelayan. Steward itu tugasnya nyuci piring. Hamba, stewardship, pelayan. Kalau pelayan itu berarti yang melayani. Saya orang hina, saya orang bodoh, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi saya punya Tuhan yang sungguh sangat berkuasa dalam hidup saya, yang mengubahkan hidup saya. Makanya saya pada pagi hari ini terus terang tidak mau bermain-main dengan perkataan saya, dengan sikap saya, tapi biarlah Tuhan yang ambil alih. Udah dapat Pak Abdi? Minta tolong baca Pak Abdi. Matius 16 ayat yang ke-24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku, terus ia harus menyangkal dirinya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini pernah Bapak Ibu dengar? Ya, ini kata firman ini seringkali kita dengar. Kalau ikut Tuhan bukan mencari hormat. Kalau ikut Tuhan bukan mencari kekayaan. Kalau ikut Tuhan bukan mau dihormati. Mau dienak-enakan. Kalau ikut Tuhan, sungguh-sungguh, karena ini kata Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia menyangkal dirinya, dia tahu kalau kita adalah seorang hamba. Orang yang tidak ada artinya, tapi oleh kemurahan Tuhan Yesus, Tuhan percayakan pelayanan ini. Tuhan percayakan saya untuk menjadi hamba Tuhan di tempat ini. Itu adalah anugerah terbesar. Kalau orang berkata saya bodoh, saya jelek, hitam, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memilih saya. Tetapi kalau kita menganggap diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani, mohon maaf, baca firman, main musik, mimpin pujian, backup singer, masih kita ngomel, dongkol sama pelayanan Tuhan, mari kita lihat. Baca ulang sekali lagi firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita masih ada di bulan Juni di dalam tema besar bertahan dalam iman. Siapa yang ikut ibadah minggu lalu? Hampir semua kita ikut ibadah minggu lalu ya. Bertahan dalam iman. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali. Zaman-zaman akhir dengan perkembangan zaman, ada banyak hal yang mempengaruhi pola pikir kita.
kecenderungan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak memikul salib. Kita memikul salib kalau kita diberkati, kalau kita kaya, kalau dihormati, kalau dapat dienak-enakin. Karena dalam pujian yang ketiga, rapnya saya baca, ku kan berdiri di tengah badai, baru di tengah badai, ini berbicara contoh burung Raja Wali. Berdiri di tengah badai. Pak Abdi baca burung Raja Wali, tema kita bertahan dalam hidup, Yesaya 40, berapa tuh Pak Abdi? Iya, minta tolong Pak Abdi. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari Mereka berlari, dan tidak menjadi lesu. tidak menjadi lesu. Mereka berjalan Mereka berjalan, dan tidak menjadi lelah. mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan di dalam Yesaya, tema kita bulan Juli ini, bertahan dalam iman, itu dalam Matius juga kita tegaskan, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekarang balik sama pujian yang kita naikkan barusan, nomor 3 rapnya. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar gak pujian itu? Saya bilang pujiannya benar. Tapi prakteknya sesuai tak dengan kebenaran hidup kita? Ku kan bertahan di dalam badai. Jangankan bertahan dalam badai, baru gak dikasih salam, gak diucapkan selamat saja langsung lengos. Gimana bisa bertahan? Raja Wali yang mengganggu dia waktu terbang adalah burung gagak. Kenapa burung Raja Wali dipakai dalam firman Tuhan? Karena dia ada burung yang sungguh-sungguh kuat. Waktu dia diganggu, diomongin orang, difitnah, tidak dihormati, tidak disapa, diiri hatiin, dia tidak peduli. Gagak itu sukanya kan gua ngomong-ngomongin orang. Bahasanya itu suka ganggu. Menganggap dirinya itu lebih baik, lebih kuat. Baru kena tantangan sedikit, sudah marah-marah. Aku udah pelayanan lagi deh. Gimana bisa bertahan di tengah-tengah tantangan zaman yang kita hadapi saat ini? Begitu pesatnya perkembangan zaman. Sekarang kalau iPhone berapa sudah keluar sekarang? Kalau anak-anak muda tahu iPhone berapa? Saya enggak tahu iPhone berapa yang terakhir. iPhone 15. Harganya berapa? 27 juta. Kalau Android S23 ya. S23 apa S24 udah keluar. Begitu cepat sekali perkembangan. Belum selesai iPhone yang terbaru, gadget yang terbaru, yang baru sudah muncul. Kalau kita masih belum beres sama diri kita,
Ya sama kayak itu, jadi kita punya HP yang kecil ini, ngelihat teman orang pakai HP yang baru, marah, jengkel. Ya itu motivasi. Ku kan berdiri dengan genah gangguan pikir waktu burung Raja Wali diganggu oleh gagak itu dia terbang semakin tinggi, semakin naik. Dia mengandalkan kepak sayapnya dan mengandalkan badai itu yang angin ribut itu, sehingga dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Kalau dia tidak ada badai, tidak ada tantangan, makanya dia akan menjadi loyo. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GBT Bukit Iman, mari kita introspeksi firman yang kita baca, pujian yang kita naikkan, apakah betul-betul sungguh-sungguh sudah kita lakukan apa enggak? Dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun kukan bertahan. Sampai kapanpun kukan bertahan. Ingat, kita enak sekali bisa bilang sampai kapanpun ku bisa bertahan, tapi ada tantangan sedikit kita langsung undur diri daripada Tuhan. Nyari kambing hitam, nyalahin orang lain, padahal yang gak beres adalah dirinya sendiri. Mohon maaf firmannya agak keras, karena siapa tidak mau nantinya teman-teman, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di GBT Bukit Iman tidak mau memikul salibnya. Dia cuma mau cari berkat, mau dihormati, mau diperhatikan, sehingga dia kalau dia melayani cuma mau nyari hormat, mau tampil, dia kecewa. Gampang dia dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang lain, sehingga kita nanti ikut sekte-sekte pengajaran-pengajaran yang lain. Saat ini banyak sekali, salah satunya terus terang yang masih ada dan eksis itu, yang notabene jadilah orang arif, bukan orang bodoh. Nyata-nyata udah kelakuannya udah bodoh, tapi kita masih dengerin dia. Itu introspeksi buat diri kita sendiri. Kalau yang ngarahin saya adalah orang buta, apakah saya terjerumus? Kalau yang ngasih petunjuk saya dengerin lebih banyak orang yang mengarahin saya, bukan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka yang cuma mau cari hormat, omongannya tidak baik, orangnya bodoh, hidupannya tidak benar. Sama dengan diri saya menjerumuskan diri ke jurang. Pada siapa kita mau mendengar lebih banyak? Pada firman Tuhan atau omongan orang? Ya, untuk kuat berdiri di tengah badai, kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Bukan bertahan di dalam tekanan. Tekanan itu berarti masalah, himpitan, benar dak? Atau cuma lip service? Mari kita introspeksi diri kita. Jadi mengikut Tuhan itu adalah memikul salib dan mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku dengan segenap hati. Ini bukan intermezzo, ini jadinya yang saya mau sampaikan buat kita. Firman yang kita baca harus kita hidupi. Pujian yang kita nyanyikan harus kita hidupi. Kalau cuma baca tanpa dilakukan, sia-sialah kita. Makanya gampang kita akan disusupi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Kita tidak tahan uji. Jadi orang yang sedikit tidak dihargai, mungkin dikatain orang, langsung mundur, ngomongnya tidak baik, mempengaruhi orang, itu sama dengan orang yang tidak tahan uji. Jadi mari firman Tuhan berkata persistent in faith, jadi bertahan dalam iman. Di minggu ini saya sampaikan
perseverance in faith. Jadi iman itu harus bertekun. Karena yang berhasil adalah orang yang tekun. Kalau orangnya gak bertekun, dia tidak akan berhasil. Pak Abdi, terima kasih sudah mendampingi. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana sebagai seorang anak Tuhan, kita harus bertekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau orang bertekun itu tidak gampang pindah sana, pindah sini, menclok sana, menclok sini. Tidak punya pendirian. Ikutnya kata orang. Dia tidak punya jalan yang pasti. Terima kasih, mari kita awali dengan baca dalam Kolose 1 ayat 23. Jadi iman itu harus bertekun, perseverance in faith. Minggu lalu saya berbicara tentang bertahan dalam iman, persistent in faith. Jadi sekarang bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23, ini pesan Rasul Paulus pada jemaat Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-23. Ya, Sebab itu, ya, kamu harus bertekun dalam iman, ya, tetap teguh ya, dan tidak tergoncang. dan tidak bergoncang, tetap tekun, tetap teguh, tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari Ya. pengharapan Injil Jangan mau digeser daripada pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. ya. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus mengingatkan jemaat Kolose dan mengingatkan kita saat ini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, perseverance, bertekun itu dalam artian tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpengaruh, tetap berjuang. Jadi minggu lalu pengertian bertahan dalam iman yaitu tetap berjuang sekali Yesus mengiring Tuhan Yesus seumur hidup dengan segenap hati dan jiwa. Itu minggu lalu. Imannya tidak mudah terpengaruh, dan minggu ini bertekun dalam iman artinya tetap percaya kepada Allah dengan dalam segala keadaan. Tetap percaya kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi tetap bertahan sekali Yesus tetap Yesus. Juga berarti tetap percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Walaupun orang memfitnah, walaupun orang mengatai-ngatai kamu bodoh, kamu gak cocok jadi seorang pemimpin, kamu gak cocok jadi seorang pemimpin pujian, kamu gak cocok menjadi multimedia atau apapun lah namanya, orang-orang kata-kata orang. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan berkati. Amin. Jadi orang yang bertekun itu semangatnya tidak pernah goyah. Jadi dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saya sekilas mengingatkan pengajaran-pengajaran baru, sektor-sektor yang kita dengar di YouTube atau di reel atau di cuplikan-cuplikan history. Tuhan itu Maha Pengasih, amin. Hasilnya sungguh sangat luar biasa, telah memberkati kita, amin. Walaupun kamu berdosa, Tuhan mengasihi kamu, amin. Tuhan akan senantiasa mengasihi setiap umat manusia, apalagi umat berdosa. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan, oh tetaplah kamu dalam hidupmu yang lama, tetap kamu berdosa, tidak usah kamu cari Tuhan, tidak usah kamu ke gereja-gereja. Pernah ada Tuhan berkata gitu? Tapi banyak hal saat ini disampaikan, oh kamu tidak usah ke gereja, Tuhan masih tetap Maha Pengampun. Tuhan itu
Juru selamat yang luar biasa, dia telah rela mati sampai akhir hidupnya untuk kamu. Untuk apa ke gereja kamu? Untuk apa kamu pelayanan? Itu kata-kata banyak orang secara logika, dan itu disampaikan berulang-ulang sehingga pikiran orang itu jadi, bener loh, tidak apa-apa orang Tuhan Maha Pengasih, tidak apa-apa aku ke gereja, tidak apa-apa aku pelayanan, tidak apa-apa aku tidak ikut doa. Esensi-esensi yang dasar itu dirubah. Jadi generasi-generasi yang anak-anak sekarang lebih banyak mengandalkan logika. Bukan anak-anak, kita juga lama-lama terpengaruh dengan logikanya. Bener loh. Sedangkan firman Tuhan, kalau diartikan secara logika, bisa. Tapi firman-Nya sungguh sangat berkuasa. Dia akan berbicara dalam segala konteks. Dia tidak bisa hanya dimengerti oleh logika manusia. Makanya kalau baca firman sungguh-sungguh persiapkan hati diri, bukan cuma baca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku. Demikian juga sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, apapun kita melayani bukan cuma biar dilihat orang, tampil enak-enak, pakai baju, pakai dasi. Itu pencitraan namanya. Orang melihat, tapi di satu sisi engkau tidak tahan uji. Mari kita ingat sekali lagi, apa dasar pelayanan kita, apa dasar pengiringan kita sama Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan Yesus, mau memikul salib. Kalau mau cari kaya bukan di gereja, tapi kalau orang yang taat setia pasti akan diberkati. Kalau dia taat setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dia wajar hidupnya diberkati menjadi kaya. Jadi bertekun dalam iman itu artinya tetap percaya kepada Allah dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Seperti burung Raja Wali, walaupun badai tantangan tetap ada, dia tetap naik terbang di tengah-tengah badai. Dia tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang. Dia tidak mudah goyah imannya. Dia tidak iri hati melihat orang lain berhasil. Tapi dia tetap berhayal. Jadi dengan jelas sehingga kita dengan yakin berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena Tuhan yang menolong kita. Jadi walaupun kita mendapat tawaran-tawaran yang menggiurkan di dunia, mari kita hidup bijaksana. Jadilah orang-orang yang bijaksana, jadi orang yang arif, jangan jadi orang bodoh. Jadi di akhir-akhir tahun ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sekte-sekte yang sudah Bapak Ibu dengar, saya tidak mau sampaikan lagi. Tapi bahkan ada di sekitar kita, di Taman Gereja sendiri, di daerah sekitar sini ada juga. Hati-hati kita. Kita mau dengerin kebenaran firman Tuhan, dengerin kata orang, atau kita mengikuti kehendak hati kita sendiri. Jadi untuk tetap bertekun dan bertahan dalam iman, sekarang bagaimana caranya? Tentu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia tidak sebatas teori. Dia mengajarkannya, kalau engkau ingin bertekun dalam iman, ada beberapa cara yang kita dapat lakukan. Agar engkau tetap kuat dan bertumbuh dalam iman, satu-satunya cara, dan ada beberapa cara yang Tuhan ajarkan agar kita tetap bertahan dan bertumbuh dalam iman. Jadi seperti anak-anak kita seharusnya sekarang sudah bertumbuh dewasa. Kalau orang bertumbuh dewasa, kalau dulu suka ngambek, sekarang tidak suka ngambek. Kalau dulu suka ngomongin orang, sekarang sudah tidak suka ngomongin orang. Kalau dulu kita suka males, sekarang rajin. Mari kita lihat firman Tuhan, bagaimana caranya kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman.
poin yang pertama agar kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman adalah merenungkan firman itu setiap hari. Terima kasih teman-teman yang ikut baca Abah, walaupun telat-telat, tidak apa-apa. Tapi dengan melapor saya percaya Bapak Ibu membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dari membaca minimal ada pengetahuan kita bertambah. Karena firman itu ada kuasa. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan diberikan pertumbuhan dan kuat. Jadi merenungkan firman setiap hari dalam Mazmur 1, kalau Mbak Abdi baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 sampai yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang apa? Orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, yang tidak ikut-ikutan orang berdosa, yang tidak ikut-ikutan katanya orang, nggak mau minum loh, nggak mau merokok, masa diajak keluar clubbing dia sekali itu nggak mau. Jadi firman ini berkata itu, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak ikut-ikutan suka cemooh, suka ngomongin orang, suka fitnah. Tetapi yang kesukaannya Ya, ialah Taurat Tuhan. yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya membaca firman itu, Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi agar kita tetap kuat, bertahan dalam iman kita dan iman kita bertumbuh, harus merenungkan firman itu setiap hari. Menjauhkan diri kita dari orang-orang fasik, jangan ikut-ikutan orang berdosa, dan tidak ngumpul-ngumpul sama orang yang suka nyinyir, suka bergosip. Ya, kumpulan pencemooh. Kalau pencemooh itu untuk dirinya sendiri apa untuk orang lain? Dia akan lebih banyak melihat orang lain ketimbang dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri itu baju aja yang dipakai nggak kena. Tapi dia nilai orang lain. Jadi merenungkan firman itu setiap hari. Rajin baca firman. Zaman-zaman sekarang kalau Bapak Ibu tidak rajin baca firman akan dilindas, akan digilas. Kemarin saya nonton Good News. Jadi kalau sudah dengerin firman beberapa dari channel-channel YouTube yang sudah saya percaya, akhirnya saya diberi kesempatan dengar Good News. Ada seorang dokter dari Indonesia, anak Tuhan. Dia lama di Bali, sekarang tinggal di Jakarta. Dia adalah orangnya pintar sekali, lulusan ITB. Dengan penemuannya itu, dia berhasil dipakai oleh pesawat Boeing. Kalau sekarang di Amerika, di Eropa, kalau pesawat itu mau turun landasan, terus ada salju di bawah, landasan itu ada salju. Teknologi artificial intelligence yang dia temukan oleh seorang ibu anak Tuhan ini dipakai, dia bisa deteksi. Jadi akhirnya ilmu teknologinya itu akhirnya bisa menyingkirkan salju-salju dari pesawat itu. Dan waktu dia menyampaikan pengetahuannya dengan ilmu yang dia pelajari dan pintar itu di depan salah satu seminar yang terkemuka di Amerika. Habis seminar dia ditawarin kerja di Boeing. Tapi pas dia tawarin Boeing, dia bilang yes, aku bekerja di Boeing. Itu tahun, lupa saya tahunnya, sekitar tahun 82
berapa itu. Tetapi dia anak Tuhan. Mamanya memesan, sebelum kamu menentukan sesuatu, sebelum kamu memutuskan sesuatu, ingat berbicara dengan suamimu. Itu pesan orang tuanya. Orang tuanya, ibunya selalu mengingatkan kamu sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, bangun komunikasi. Kalau sebelum memutuskan sesuatu, tolong komunikasi. Jadi waktu ibu ini, waktu ditawarin, karena dia ingat pesan maminya, dia tidak tanda tangan itu kontrak langsung dengan Boeing. Jadi singkat cerita, dia akhirnya tidak kerja sama Boeing, tetapi ilmunya dia dipakai sampai sekarang. Jadi ilmu AI itu sudah ada sejak tahun 1954, tetapi sama ibu ini dikembangkan sama beberapa pakar-pakar yang lain. Itu sangat menolong manusia dengan baik sekali dengan artificial intelligence. Karena dengan ilmu ini banyak kemudahan-kemudahan dibikin. Cuma kalau yang mengoperasikannya tidak baik, tidak benar, artificial ini juga menjadi jahat. Demikian juga saat-saat ini kita sekarang kan lagi dikembangkan, kalau iPhone, Android itu kalau seandainya ini bukan 5G lagi dia. Sudah dia bicara, oke, ini HP baru tapi dilengkapi dengan teknologi AI. Bukan sudah 5G lagi dengan teknologi AI. Teknologi artificial intelligence itu adalah teknologi yang sangat membantu, yang menolong manusia. Atau bahasa umumnya ada yang saya pakai anak-anak yang mahasiswa mau bikin skripsi atau mau cari informasi, itu namanya chat GPT. Kalau kita klik chat GPT nanti ketik contoh Mas Anton senangannya apa gitu, diketik di chat GPT itu, nanti jawab dia langsung. Kalau dia Mas Anton sering posting mobil, ya mobilnya terus muncul. Oh, dia senang makan apa, hobinya gini, dia muncul itu. Itu dengan teknologi artificial intelligence. Jadi dengan hidup di zaman-zaman sekarang, mana yang asli, mana yang palsu itu akan susah dibedakan. Makanya kalau kita tidak suka baca firman, tidak merenungkan firman itu setiap hari, dengan membaca berita yang mendadak, Pak Jokowi, mohon maaf ya saya menyebut nama, dia nyanyikan lagu pujian. Langsung percaya kita, tanpa mengecek kebenarannya. Mas Anton bawa firman gitu. Bisa kok dibikin oleh, ya, waktu ini saya nggak sharing terakhir, siapa namanya wakil presiden kita, Maruf Amin. Waktu dia pidato tentang IKN itu, belum sampai sebulan, muka sama, videonya sama, tapi kata-kata sama logaritma bibirnya itu dirubah dengan artificial intelligence. Siapa namanya? Maruf Amin. Dia orang Jawa, bahasa Inggris itu bisa, bahasa Arab bisa dia, bahasa Indonesia bisa. Saya belum pernah dia dengar Maruf Amin pakai bahasa Taiwan. Itu dalam satu video itu pidatonya sama, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Taiwan, pakai bahasa Tagalog, itu dengan teknologi yang sama. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan saat-saat ini, kalau kita tidak menguatkan diri kita dengan iman yang kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau baca firman cuma pas di gereja pun pas buka HP keduluan ada
ada messenger masuk, duluan ada WhatsApp masuk, jadi dia main HP, ya tidak kuat akan imannya. Oke, yang pertama, agar kita bertumbuh dan kuat dan bertahan dalam iman kita, yaitu merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Itu yang pertama, cara yang pertama. Terus yang kedua adalah berdoa senantiasa. Doa makan aja udah lupa, mau bekerja tidak pernah doa, doanya cuma pas hari Minggu, pas lagi sakit minta tolong, pendetanya berdoa. Ya lewat, berdoa senantiasa agar kita kuat bertumbuh dalam iman kita. Tuhan mengingatkan kita agar berdoa senantiasa. Mari kita baca dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 Ya. ayat yang ke-41. Ya, Berjaga-jagalah Ya. dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. ya. Ini pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Karena dia mengingatkan murid-muridnya, kamu tolong berjaga-jaga. Apakah kamu tidak mampu berjaga-jaga untuk beberapa detik saja, beberapa saat saja? Apalagi zaman-zaman sekarang kita baca firman sudah tidak mau, berdoa tidak mau. Jadi orang dengar berita sedikit udah langsung percaya, dengar omongan orang udah langsung percaya karena iman anak-anak, imannya tidak teguh, tidak kuat. Tidak bertumbuh imannya masih anak-anak, dia masih disuapin aja terus setiap hari. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Banyak orang yang jatuh dalam pencobaan. Nanti kalau sudah jatuh orangnya baru kita, paling-paling batas kita, gitu dia. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, mari perlengkapi diri kita. Pergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan berdoalah senantiasa. Jadi renungkan firman itu setiap hari, berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman kita, yaitu mengucap syukurlah senantiasa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk ngomel, untuk gerutu. Tuhan mengajarkan kita, kuatlah engkau dalam imanmu untuk bisa kuat lewat firman, karena firman itu bisi pengajaran, penuntunan. Udah itu berdoa senantiasa, dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini pesan Paulus untuk jemaat Tesalonika juga, ingatkan kita agar mengucap syukur senantiasa. Minta tolong Pak Abdi baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 18 Pak ya. 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik itu dalam suka atau dalam keadaan engkau terpuruk. Tuhan ingatkan agar kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena di dalam keterpurukan pun kita masih bisa mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Dalam kelemahan pun kita masih mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang lanjut Pak, 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Kami, Paulus sendiri berbicara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu, Ya, saudara-saudara, ya. dan memang patutlah demikian, Memang patutlah demikian.
karena imanmu makin bertambah karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain ya. makin kuat di antara kamu. Ya, Paulus mengucap syukur karena patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saya sebagai gembala, sebagai leader di tempat ini, saya harus patut mengucap syukur dalam segala keadaan, dan saya akan mengucap syukur lebih lagi kalau saya melihat pertumbuhan anak-anak bertumbuh, pertumbuhan jemaat bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, melihat anak-anaknya berhasil, melihat anak-anaknya sukses, dapat kerja, dengar-dengaran sama orang tuanya. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Saya mengucap syukur kalau seandainya anak-anak saya bisa melayani. Saya mengucap syukur, itu anugerah Tuhan. Saya mengucap syukur kalau teman-teman hadir ikut beribadah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki Allah. Karena itu menjadi dasar, oh berarti firman yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak sia-sia. Dia bertumbuh. Kalau kita melayani tidak sia-sia, Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Firman itu dapat kita lakukan setiap hari. Jadi catatan penting yang harus kita perhatikan, dunia dan keadaannya sekarang tidak sama-sama. Sekarang perkembangan zaman sungguh sangat luar biasa. Jadi hidup kita seharusnya hati-hati. Dunia dan keadaannya sekarang hati-hati, manusia tidak hanyut menuju kekudusan. Terakhir zaman-zaman sekarang manusia tidak hanyut menuju kekudusan. Mereka hanyut menuju kompromi dan menyebutnya, kalau kita kompromi apa menyebutnya? Toleransi. Dan hanyut menuju ketidaktaatan. Kalau ketidaktaatan menyebutnya apa? Kebebasan. Aku udah gede loh, aku udah bebas. Free will. Jadi dunia keadaannya sekarang tidak baik-baik saja. Jadi manusia tidak hanyut menuju kekudusan, mereka hanyut menuju kompromi. Banyak sekarang, oke, nggak apa-apalah, nanti dia akan mengerti sendiri. Sedangkan firman dengan jelas berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kita tidak berani, kita akan dituntut di dalam penghakiman terakhir nanti. Jangan ada abu-abu. Jangan banyak kompromi. Jadi kompromi bahasa halusnya toleransi, kebebasan. Ketidaktaatan bahasanya, bahasanya sekarang free will. Oh zaman bebas kok. Ngapain kok Pak Gembala nyuruh-nyuruh aku ke gereja? Orang aku bebas kok, aku menentukan pilihanku sendiri. Itu sedang digelakkan sekarang, iblis sedang memakai semua orang-orang yang lemah iman, mempengaruhi kita. Karena ingat, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Kalau ingin kau berhasil harus tekun. Tekun apakah sama dengan diligence? Hampir mirip. Tekun itu berarti tidak terpengaruh. Terus-terusan dia mau tekun. Tekun belajar sampai tamat. Tekun bekerja sampai berhasil, bukan nyakset gitu. Jadi ketekunan adalah kunci keberhasilan. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab
Semua kita memerlukan ketekunan. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Supaya setelah kita melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. kita memperoleh apa yang dijanjikan kita. Jadi kita tahu persis kita ikut Tuhan maunya apa, agar hidup kita diselamatkan dan kita masuk surga. Nama kita tercatat di surga. Jadi bukan harta kekayaan, tapi tidak, agar kita diselamatkan. Jadi ketekunan adalah kunci keberhasilan. Orang yang tekun pada akhirnya akan berhasil dan sukses. Amin. Jadi kalau saat-saat ini engkau tidak sukses, engkau tidak berhasil, berarti mari introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh tekun dalam pengiringan kita sama Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh tekun melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai karyawan? Apakah kita sungguh-sungguh tekun belajar menjadi seorang istri yang baik buat suami? Apakah kita tekun sebagai seorang suami mengarahkan istri kita? Karena dalam banyak hal, terus terang, suami lebih banyak kompromi ketimbang istri. Suami adalah leader sebagai seorang pemimpin, seorang imam. Dia harus tegas. Karena biar istrinya tidak marah, biar anak-anaknya tidak marah, apa kasih dia sekali. Lama-lama akhirnya salah jalan. Istrinya tidak pernah ditegur. Malas aku dengar ocehan istrinya. Demikian juga anak-anak, istri-istri, karena dia kasihnya lebih banyak, perasaannya lebih banyak pada anak-anak, dia tidak mau menegur anaknya. Dia biarkan, kan kamu suami yang harus nasihati anak-anak. Jadi sudah melenceng jauh anak-anak, baru terus kita sadar, minta tolong, minta doa. Puji Tuhan kalau Tuhan masih berkenan, kalau orang itu mau bertobat, tapi kalau sudah lolos, agak sulit. Kecuali menjijak saja. Jadi semasa kita hidup, mari kita ingatkan diri kita agar bertekun, karena ketekunan adalah kunci berhasil. Jika engkau ingin berhasil, bertekunlah senantiasa. Sekali lagi saya dapat pepatah Jawa ya, bukan dari ChatGPT ini, bukan dari AI ya. Kalau dicari di ChatGPT nggak temu nih pepatah Jawa, dalam buku saya baca, sing sopo telaten bakal panen. Pernah dengar? Kalau anak-anak muda nggak pernah dengar. Orang Jawa, orang tua, sing sopo telaten bakal panen. Pepatah Jawa yang artinya siapa mau bertekun pastilah nanti menuai hasilnya. Sehingga dengan tepat firman Tuhan, jadi ini rupanya Tuhan mengingatkan saya sebelum saya memulai firman ini, firman itu harus betul-betul menghidupi diri kita sendiri. Demikian juga pujian itu harus menghidupi diri kita sendiri. Apa yang kita pujikan, apa yang lagu yang kita naikkan, firman yang kita baca, kita harus belajar praktek. Dalam banyak hal saya masih banyak kekurangan, saya masih belajar banyak. Sehingga firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 yang kita baca tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan saatnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin finishing well, bertekunlah, jangan mau digoyahkan iman. Amin. Siapa guru sekolah minggu? Ada istri saya, ada Mbak Titin, ada Jacqueline, ada guru-guru sekolah minggu. Saya ingat satu pujian guru sekolah minggu. Gak tahu sekarang masih sering dinyanyikan atau dibilang jadul. Kalau Joshua, Yayan masih ingat itu dulu. Dan Bu Mega mungkin anak-anak masih di kelas ya. Ada pujian anak-anak sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu dulu ada pujian baca kitab suci, baca kitab. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang dinyanyiin enggak sama anak-anak?
AC kadang-kadang ya. Tapi kalau dia ikut sekolah minggu itu akan melekat, akan dia lakuin. Kalau gurunya cuma ngajarin baca kitab suci, tapi kita sendiri tidak pernah baca kitab suci, ya itu ada gerakannya. Tapi kalau anak-anak sekarang lebih pintar lagu pujian yang modern. Oh, kuno lagunya, masa ke sekolah minggu nyanyiannya baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau kamu tubuh, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pernah saksikan sebelum saya ikut Tuhan, saya mengantar anak saya yang sekolah minggu. Itu mungkin lagunya dia kecil sama Jonathan. Saya tahu itu ada Pak Triwinarno, guru-guru, bukan Pak Triwinarno ya, bukan Pak Niko, jadi ada guru-guru. Memang itu menanamkan agar kita bagaimana bisa tetap kuat bertahan dalam iman. Caranya baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau engkau ini bertumbuh, siapa rindu diberkati Tuhan dan mau bertumbuh dalam iman kita? Ketika ke gereja cuma mau mencari kaya, kalau engkau taat dan setia, Tuhan akan memberkati kita. Itu adalah nilai plus. Tapi yang utama kita mengikut Tuhan karena kita rindu jiwa kita diselamatkan, nama kita tercatat di surga. Dan minta tim musik siap-siap, kita akan mengakhiri mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama nyanyikan Engkaulah Perisaiku. Yesus selalu menopang.
dikosok. Apakah engkau sungguh-sungguh tetap berdiri mengiring Tuhan Yesus? Mari pertanyakan hal ini dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Dia sebagai perisai dalam hidup kita, atau hormat kita, atau kekayaan kita, atau kesombongan kita? Sehingga kita kalau sungguh-sungguh mengandalkan Dia, Dia yang menjadi perisai hidup kita, kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan caci makian orang yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya paling baik. Bapa, sebelum hamba-Mu berdoa lebih lanjut, kami telah membaca kebenaran firman-Mu, agar kami bertumbuh dan kuat dalam iman kami. Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa membaca kitab suci, membaca kebenaran firman-Mu, berdoa setiap saat, dan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Firman-Mu menekankan seringkali kami tidak bisa mengucap syukur kepada Engkau karena orang berkata jahat kepada kami. Seringkali kami tidak bisa mengucap syukur karena melihat keberadaan orang lain. Namun pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami melihat Engkau. Kau ubah tilik hati kami. Kau periksa motivasi hidup kami, sehingga kami tetap utuh bertahan dalam iman percaya kami kepada Engkau saja. Engkaulah kekuatan kami. Kau kan berdiri di tengah badai. Engkaulah perisaiku Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mas Anton, saya minta doa. Kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami agar senantiasa bersandar, berharap padamu, mengandalkan Engkau senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami, mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau tanamkan dalam hati kami, tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa rindu untuk senantiasa Tuhan mendekat kepadamu, senantiasa mengenal Engkau Tuhan, senantiasa kami boleh mempelajari apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kitab yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Senantiasa Tuhan, selama kami masih punya kesempatan untuk kami boleh membaca, menikmati firman-Mu Tuhan, sebelum Engkau angkat firman-Mu itu dari bumi ini Tuhan, berikan kemampuan, berikan hikmat buat kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jauhkan kami, hindari kami dari segala hal-hal yang membodohi kami Tuhan. Kau senantiasa memberikan hikmat buat kami Tuhan, agar kami tetap boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak benar Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang menjauhkan Engkau Bapa, dan senantiasa Tuhan berikan di hati kami ini untuk kami tetap mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati senantiasa hamba-Mu Tuhan, agar firman-Mu, rahasia-rahasia firman-Mu senantiasa dibukakan Tuhan, dan menjadi bekal buat kami Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, keras hati kami, keras kepala kami Tuhan, karena kebodohan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, senantiasa berikan roh kerendahan hati buat kami semua Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh menikmati berkat firman-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami serahkan ibadah selanjutnya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi panutan dalam setiap hidup kami, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan membalikan milik-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kolektor, demikian juga yang mengembalikan milik-Mu lewat perpuluhan. Kurangnya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Keluarganya Tuhan Kau berkati, pekerjaannya Tuhan Kau berkati, dan terlebih lagi Tuhan kami gereja-Mu GBT Bukit Iman dimampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
depan. Come on, everybody. Everybody sing about His goodness, about His greatness. Come on. Hey. Father, provider, protector, defender, my hope, my anchor. When the storm is raging, friend, the sinner, good shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. And we sing, He's our Father. 'Cause He is Father, provider, protector, defender, my hope and my anchor. When the storm is raging, a friend to the sinner, the shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. Oh, look what my Father, look what my Father has done. Oh, look what my Savior, look what my Savior has done. Who is like the Lord Almighty? Who is like Him? Who can scale these walls I've built? When the darkness screams I'm guilty, our Father claims me as His. 'Cause He is Father, provider, protector, defender, my hope, my anchor. When the storm is raging, I'm fed to the sinner, good shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. Oh, look what my Father, look what my Father has done. Oh, look what my Savior, look what my Savior has done. Look what my Father, look what my Father has done. Look what my Savior, look what my Savior has done. Come on, call it to mind. Yes, terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih juga persembahan Bapak Ibu semua. Ada pengumuman tambahan beberapa, yaitu ulang tahun pribadi. Tadi sudah disampaikan melalui multimedia, yaitu 15 Juli yang akan berulang tahun. Jeng 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 jeng, Susanti Deniha. Yes, selamat ulang tahun ya Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian 18 Juli untuk minggu ini juga ada, yaitu Daniel Pandapotan Sinaga. Ibu sampaikan salam untuk Daniel, dan Yesus memberkati. Kemudian untuk ulang tahun pernikahan, sepertinya belum ada yang mendaftar untuk minggu ini, jadi masih kosong. Tapi bila ada yang rindu untuk didaftarkan, untuk melapor kepada Bapak Gembala. Kemudian ada info tambahan selanjutnya, yaitu ibadah raya akan diadakan seperti biasa hari Minggu tanggal 21 Juli di tempat ini on time jam 8.30. Semua pelayan nanti mempersiapkan diri dan untuk hari Rabu besok sepertinya ada ibadah doa kaum wanita. Ya Bu Gembala. Ya. Terima kasih, kita akan mengapresiasi untuk pelayan hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua dan tetap semangat. Dan kemudian mari untuk mengakhiri ibadah ini kita akan sampaikan salam senggol kanan kiri. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Senggol kanan. Bapak Gembala untuk Mari kita menutup bangkit dalam berdiri, doa. kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepatah percaya kuasanya.
Segala Haleluya Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Nama-nama dan anak-anak kami yang ada di depan kami serahkan ke dalam tangan. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Biarlah pertambahan usia yang telah Kau berikan buat anak kami, baik Michael maupun Susan, semakin hari kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan. Semakin menyenangkan hati-Mu, berprestasi dalam sekolahnya, rajin dalam pekerjaannya, dan masa mudanya dan masa anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Engkau senantiasa menuntun, memimpin, membimbing Tuhan buat anak-Mu baik Michael sama Susan. Terlebih lagi Tuhan, masa mudanya Susan juga Tuhan, Engkau berkati. Keberikan jodoh yang seiman Tuhan, hidupnya boleh menyenangkan keluarganya yang ada di kampung dan menjadi saksi Kristus. Michael Tuhan menjadi anak-anak yang menghormati guru dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu buat anak-anak kami. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami dengan situasi-situasi yang zaman-zaman ini yang begitu Tuhan, kabar-kabar yang tidak baik yang kami dengar. Kau mampukan kami sebagai umat-umat percaya di tengah-tengah bangsa negara kami. Senantiasa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa negara kami banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Karena banyak berita-berita orang tua menyakiti anak-anaknya, anak-anak membunuh orang tuanya. Demikian juga haleluya, persekusi banyak terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami saat ini. Biarlah moral iman bangsa negara kami diubahkan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mencari Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dan banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Infinity, demikian juga ownernya Pak Gun, Bu Melinda, anaknya Jovian Rachel, demikian juga PT Guna Setia dari membawahi Infinity ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh haleluya kehidupan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka. Mereka yang studi Kau berkati studi mereka. Mereka yang mencari sekolah baru dan saat ini sudah masuk dalam tahun ajaran baru juga Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan kami serahkan kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak kami ke dalam tangan. Mereka yang merindukan keturunan juga Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah. Bapa, kami serahkan seluruh teman-teman kami yang sudah melayani pada pagi hari ini juga Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, tetap kuat dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh daripada kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kehidupan kita. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bersungguh-sungguh engkau akan diberkati dan dibuat berhasil oleh tangan Tuhan yang akan menolong engkau. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi Bapak Ibu, melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, nama kita tercatat di surga, dan kita menerima berkat dan menjadi berkat dimanapun kita. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu semua. Terima kasih.